Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya muliakan kepada Ibu Qaidatul Marhumah selaku pembimbing mata kuliah tafsir kontemporer, dan juga teman-teman sahabat dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dapat inayah, taufik dan hidayah serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya Angger Wahyu Irsyadi ingin mempresentasikan dan juga ingin menyampaikan hasil daripada review kitab tafsir kontemporer, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang karakteristik daripada kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Kitab Fi Zilalil Quran ini adalah karangan dari Sayyid Qutb. Pertama diterbitkan pada tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi di Darusi Suruk, Beirut, Lebanon. Kitab ini aslinya kitabnya berbahasa Arab, kemudian ada juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan penerjemah Dr. Andes As'ad Yasin, kemudian Bapak Abdul Aziz Salim Basyaril, dan juga Dr. Andes Mukhotab Hamzah. Ini mempunyai 12 jilid. Ya, nanti bisa dibaca, bisa dilihat di makalah ataupun hasil daripada yang sudah direview kemarin untuk lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya kita berpindah kepada landasan berpikir, yang mana di sini kita ambil seorang kitab tafsir ini merupakan aktivis. Berarti Sayyid Qutb itu pada dasarnya, pada aslinya, selain pemikir Islam, selain pembaharu dalam ranah syariat ataupun kegiatan Islam, beliau juga seorang aktivis Ikhwanul Muslimin. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua nanti adalah ulama dan karya dari penjara. Nah, ini yang mungkin agak sedikit yang tahu. Kita nanti akan bahas bahwasanya kitab tafsir Fi Zilalil Quran ini ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, sejarahnya nanti ada sebagian yang ditulis di kitab di penjara. Kemudian bagaimana prosesnya ketika ini ditulis di penjara? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, lantas metode dan coret seperti apa yang digunakan dan apa kelemahan dan kelebihan daripada kitab tafsir ini. Nah, biografi singkat terkait dengan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini nama lengkapnya adalah Asy-Syahid Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sazili. Beliau dilahirkan di Kampung Musyah, Kota Asyuf, Mesir pada tahun 1906 Masehi. Nah, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat disiplin dalam keilmuan Islam, kaya akan budaya dan sopan santun, sehingga karena hidup di lingkungan orang Islam mampu menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun 30 juz. Luar biasa. Jadi seorang mufassir ini sudah dari kecil hafal Al-Quran 10 tahun, gitu kan. Nah, beliau juga karena tadi melihat daripada keilmuan yang ada pada Sayyid Qutb, akhirnya orang tua beliau
mengirimkan. Akhirnya beliau belajar di Tajiziyah Darul Ulum. Nah, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Kairo dengan pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab. Nah, ini nanti akan timbul kepada coraknya nanti seperti itu. Nanti akan kita bahas. Kemudian pada tahun 1951 ia belajar di luar Mesir, yaitu di Wilson Teacher College di Washington, kemudian Greeley College di Colorado, dan juga Stanford University di California. Nah, ketika ketika dia berada di luar negeri, dia melihat ketidaknyamanan, beliau melihat ketidakseimbangan, beliau melihat ketidakberesan adalah orang-orang yang berada di sana. Mengenai apa? Mengenai moral. Nah, ini terutama beliau melihat di situ orang-orang yang berada di Amerika, ya kan, berada di Amerika ini berpesta pora dengan kematiannya Hasan al-Banna, salah satu daripada guru bisa dikatakan, dan juga orang-orang yang aktif di Ikhwanul Muslimin. Nah, dengan keganjalan ini sehingga ketika pulang ke Mesir ia bersiasat bahwa hanya Islamlah agama yang damai, penuh kasih sayang dan juga rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari pengalaman yang didapatkan di Amerika, di California ini tadi kan, terus kemudian wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya, ia berusaha menegakkan keadilan dengan pergerakan baru. Nah, sehingga dia bergabunglah dengan organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1954. Nah, kemudian dia diangkat menjadi ketua redaksi harian. Nah, baru 2 bulan redaksi harian itu ditutup atas perintah Presiden Mesir, yaitu Kolonel Gamal Abdul Nasir. Karena apa? Karena di sini orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang organisasi ini dianggap bersekongkol untuk membunuh dan menggulingkan pemerintahan Nasir yang tadi, dan juga mengecam perjanjian antara Mesir dan juga Inggris seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian ya kan, melihat tadi itu bersekongkol itu tadi, akhirnya beberapa orang-orang organisasi Ikhwanul Muslimin ini itu ditangkap, termasuk daripadanya Sayyid Qutb, seperti itu. Sehingga ya kan, kemudian pada tahun 1964 ia dibebaskan dari penjara atas permintaan dari Perdana Menteri Irak Abdul Salam Arif. Setelah 8 bulan ia kembali ditangkap bersama saudara-saudaranya, yaitu Muhammad, kemudian Aminah Hamidah, dan juga ikut di sana kira-kira 20.000 orang. Di antaranya 700 orang perempuan dan juga sisanya itu laki-laki. Jadi banyak sekali, ya kan? Nah, tepat pada tahun 1386 Hijriah atau Agustus 1966, beliau dan juga 2 orang temannya, yaitu Abdul Fattah Ismail dan juga Muhammad Yusuf Hawasi, menyambut panggilan Robnya dan syahid di tilang gantuan. Artinya apa? Artinya beliau ini wafat pada tahun 1966 Masehi. Itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini yang akan kita bahas. Kapan kira-kira beliau ini mengarang kitabnya? Nah, di sini ada pembahasan dulu. Tadi kita sebutkan di awal ulama dan karya dari penjara. Nah, ini akan kita bahas, ya kan? Sejarah penulisan kitab Fi Zilalil Quran. Tahap dan episode pertamanya dimuat dalam majalah Al-Muslimun edisi ketiga yang terbit pada bulan Februari 1952. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan surah Al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya.
Nah, Sayyid Qutb mempublikasikan tulisannya dalam majalah ini sebanyak 7 episode dalam 7 edisi secara berurutan. Tafsir beliau sampai pada surah Al-Baqarah ayat 103. Jadi tahap pertama, ya kan, beliau ini menulis kitab tafsirnya, penjelasan makna dari Al-Qur'an itu di sebuah majalah. Tahap yang kedua, tafsir fi zilal Al-Qur'an ini menjelang ditangkapnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb pada akhir episode ke-7, yaitu tadi dari episode fi zilal Al-Qur'an yang mana dimuat dalam majalah Al-Muslimun, mengumumkan pemberhentian episode ini dalam majalah karena beliau akan menafsirkan Al-Qur'an secara utuh dan dalam kitab tafsir sendiri, yang akan beliau luncurkan dalam juz-juz secara bersambung. Maksudnya apa? Maksudnya setelah tadi itu menerbitkan 7 episode, ya kan? Kemudian Sayyid Qutb itu nggak lama mau ditangkap oleh pihak kerajaan, dan akhirnya mengumumkan bahwasanya tafsir fi zilal Al-Qur'an ini tidak dipublikasikan secara dalam bentuk majalah, akan tetapi akan ditampilkan dalam bentuk yang mana di situ akan nanti kitab tafsir. Kemudian dimulai dari bulan September 1952 dengan izin Allah yang akan diterbitkan oleh Darul Ihya Al-Kutubi Arabiyah, gitu, milik Isa Al-Halabi dan CO. Sedangkan majalah Muslimun tadi karena diberhentikan, kemudian dia mengambil tema lain dengan judul Najwa Mujtama Islami menuju masyarakat Islami. Nah, juz pertama dari Fi Zilalil Al-Qur'an itu tadi terbit pada bulan Oktober 1952. Nah, Sayyid Qutb memenuhi janjinya kepada para pembaca sehingga beliau meluncurkan 1 juz dari Fi Zilalil Quran dalam setiap 2 bulan. Bahkan terkadang lebih cepat dari waktu yang ditargetkan pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954. Beliau telah meluncurkan 16 juz dari Fi Zilalil Quran. Ini tadi, ya kan? Setelah mengumumkan mengumumkan bahwasanya kitab tafsir ini tidak lagi dibawa dalam majalah, kemudian diterbitkan untuk pertama kalinya oleh Darul Ihya Al-Kutubil Arabiyah, miliknya Isa Al-Halabi. Nah, pada saat itu, ya kan, pada tahun 1954, nah beliau ini sudah meluncurkan kurang lebih 16 juz dari kitab Fi Zilalil Quran. Kemudian tahap ketiga ini beliau Sayyid Qutb menyempurnakan Fi Zilalil Quran dalam penjara. Jadi setelah 16 juz tadi sudah selesai, ya kan, kemudian Fi Zilalil Quran ini menyempurnakan sisa-sisa juznya ini di dalam penjara. Sayyid Qutb berhasil menerbitkan 16 juz tadi sebelum di penjara, kemudian beliau dijebloskan penjara untuk pertama kalinya dan tinggal dalam penjara itu selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari hingga Maret 1994. Ketika dalam penjara itu beliau menerbitkan 2 juz Fi Zilalil Quran. Setelah beliau keluar dari penjara, beliau tidak meluncurkan juz-juz baru karena banyaknya kesibukan yang tidak menyisakan waktu sedikit untuk beliau. Nah, itu ini setelah selesai 16 juz, kemudian dijebloskan dalam penjara. Di penjara itu selama 3 bulan, kemudian menulis 2 juz lagi jadi 18 juz. Nah, kemudian pada tahap awal di penjara beliau tidak menerbitkan juz-juz baru,
fi zilalil Quran tahap awal, ya kan? Karena apa? Karena beliau dijatuhi berbagai siksaan yang tidak bisa dibayangkan pedihnya tanpa henti siang dan malam. Hal itu sangat berdampak pada tubuh dan kesehatan beliau. Nah, setelah beliau dihadapkan ke pengadilan, akhirnya beliau dijatuhi hukuman 15 tahun. Penyiksaan terhadap beliau pun berhenti dan beliau tinggal di penjara Limanturah. Setelah beradaptasi dengan beliau yang baru, beliau mengkonsentrasikan untuk menyempurnakan tafsir dan menulis kitab fi zilalil Quran berikutnya. Jadi tadi tahap awal memang tidak tidak mengarang Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau menafsirkan Al-Quran karena sudah dipanggil di pengadilan dan juga dijatuhi hukuman 15 tahun. Akhirnya bisa bisa mengkonsentrasi lagi. Nah, kemudian kita tahu ya kan, peraturan penjara itu sebenarnya telah menetapkan bahwa orang yang hukuman tidak boleh menulis. Nah, ini kerennya tuh di sini. Ya kan? Kerennya tuh di sini. Tidak boleh mengarang, orang namanya di penjara, ya kan? Orang namanya di penjara yang nggak boleh menulis, dan juga pasti banyak juga siksaan dan juga hukuman-hukuman yang setimpal untuk orang-orang yang berada di penjara. Nah, di sini akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki fi zilalil Quran itu ditulis dan dari dalam penjara sekalipun. Maka Allah pun melenyapkan segala rintangan itu, membuat kesulitan yang dihadapi Sayyid Qutb tersingkir serta membukakan jalan di hadapannya untuk dunia publikasi. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah kun fayakun, Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan dan menghendaki bahwasanya kitab tafsir ini diterbitkan, tafsir ini harus selesai, tafsir ini adalah harus jadi. Nah, ini merupakan maunah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada Sayyid Qutb. Akhirnya, ya kan? Nah, Sayyid Qutb ini menyelesaikan. Kenapa kok bisa orang-orang penjara membolehkan? Karena sebelumnya Sayyid Qutb ini sudah membuat kontrak dan kesepakatan dengan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah milik Isa ini tadi untuk menulis fi zilalil Quran sebagai sebuah kitab tafsir Al-Quran yang utuh. Nah, ini karena sudah ada kontrak. Jadi ketika pemerintah melarang Sayyid Qutb untuk menulis di dalam penjara, maka pihak penerbit ini mengajukan tuntutannya terhadap pemerintah dengan meminta ganti rugi. Nilai fi zilalil Quran itu sebanyak 10.000 pound. Ini bagus kan? Karena pihak penerbit mengalami kerugian material dan imaterial dari larangan tersebut. Akhirnya pemerintah memilih untuk mengizinkan Sayyid Qutb untuk menyempurnakan fi zilalil Quran dan menulis di dalam penjara sebagai ganti rugi dari tersebut. Artinya apa? Artinya karena sudah ada kontrak, kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus ikut, ya kan? Kalau tidak ikut harusnya mengganti rugi. Nah, di sini. Oke, selesai. Tadi untuk sejarahnya. Berarti kan setelah 16 juz di luar penjara, kemudian sisanya ini Sayyid Qutb menyelesaikannya di dalam penjara. Nah, kemudian sumber penafsirannya sekarang. Nah, sebagaimana Sayyid Qutb berkata, metode saya dalam memahami Al-Quran adalah tidak menundukkannya di bawah asumsi individu saya. Baik asumsi itu berasal dari akal atau perasaan, saya juga tidak merangkai makna-makna Al-Quran di bawah kendali asumsi subjektif tersebut. Sesungguhnya Al-Quran datang untuk membangun asumsi yang benar sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan Allah yang serasi dengan manusia dan kebutuhan hidupnya. Jadi jika ada hipotesa yang bisa mengendalikan kandungan Al-Quran, tidak ada. Jadi tidak ada hipotesa yang bisa mengendalikan kandungan Al-Quran. Nah, dengan demikian jelas bahwasanya selain birro'yi, dengan pengetahuan dari Sayyid Qutb, beliau juga menggunakan sumber bil maksur.
Nah, sebagai rujukan penafsirannya, karena jelas, ya kan? Kenapa kok jelas? Ya jelas karena segala sesuatu itu ketika semuanya itu digantungkan kepada akal dan perasaan, maka itu akan bersifat subjektif. Akhirnya tafsirnya ini tidak murni untuk menafsirkan Al-Qur'an, tetapi tergantung dengan perasaan dan juga akal pikiran. Nah, ini yang sering terjadi sekarang itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Nah, ayat ini ya kan, ayat ini kemudian diperjelas dengan hadis daripada Rasulullah. Hadza fir rajuli yakunu alaihi mala wa laysa alaihi fi bainati fa ya'khuzul mala wa yakhasumu ila al-hukami wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alaihi wa huwa ya'lamu anna aktsara kulli haram. Ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang berkewajiban membayar harta tapi tidak ada bukti yang mendukungnya, lalu ia mengingkari harta tersebut dan mengadukannya kepada hakim, padahal ia tahu bahwa dirinya bersalah dan memakan harta yang haram. Jadi ketika Al-Quran dengan Al-Quran tidak ditemukan, maka Al-Quran dengan hadis, ya kan, penjelasannya di hadis. Kemudian kalau sudah tidak bertemu berarti dengan makalah daripada sahabat-sahabat. Ketika tidak bertemu dengan sahabat-sahabat, maka ini dengan ijtihad atau ijtihadnya daripada ulama tafsir tersebut, yang mana di situ disesuaikan dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode penafsiran. Metode penafsiran kitab tafsir fi Zilalil Quran ini, setelah saya pahami, sistem penjelasannya lebih kepada pengelompokan ayat-ayat serta mengikuti tema yang ada pada ayat itu. Maksudnya penjelasan ayat 1 langsung digabung dengan ayat selanjutnya. Semisal Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Pertama ditulis ayatnya, kemudian penjelasan tafsirnya, sehingga tafsir ini dapat dikategorikan menggunakan metode tahlili atau tartib mushafi. Ini menjelaskan kandungan ayat secara runtut dari awal hingga akhir dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushafnya. Jadi metode yang dipakai adalah metode tahlili. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah corak penafsiran. Nah, kita membaca biografi dan memahami perjalanan hidup beliau. Bisa dikatakan bahwa fi Zilalil Quran ini merupakan usungan pemikiran-pemikiran dari Sayyid Qutb, yang mana corak penafsirannya lebih menonjolkan kepada sastra bahasa dalam melakukan pendekatan dalam penafsirkan Al-Quran. Hal ini terlihat jelas, ya kan, ketika kita membaca kitab tafsir seperti di barisan pertama. Nah, maksudnya gini, kitab tafsir fi Zilalil Quran ini lebih kepada ijtimai, al-adabi wal ijtimai. Kemudian tapi lebih menjurus, lebih menonjolkan lagi kepada sastranya, karena dari backgroundnya pengkajian sastra dan ilmu Islam di Kairo. Jadi secara tidak langsung, ya kan, ini lebih banyak kepada sastra, kemudian penjelasan daripada bahasa-bahasa gitu. Nah, dari kutipan Anthony Jones, menurut Isa Baulata, pendekatan yang dipakai Sayyid Qutb dalam menafsirkan Al-Quran adalah metode tasawur, penggambaran, yaitu suatu gaya penghampiran yang berusaha menampilkan pesan Al-Quran sebagai gambaran yang pesan yang hadir, yang hidup dan konkret, sehingga dapat menimbulkan pemahaman aktual bagi pembacanya dan memberikan dorongan yang kuat untuk melaksanakan setiap syariatnya. Selain itu, Sayyid Qutb juga mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting. Nah, dari metode tafsir inilah bisa dikatakan bahwa tafsir fi Zilalil Quran ini dapat digolongkan ke dalam tafsir fil adabi wal ijtimai, yang mana di situ mengandung sastra, budaya dan juga kemasyarakatan. Nah, adapun yang selanjutnya adalah keistimewaan daripada kitab tafsir fi Zilalil Quran. Satu, di antaranya mudah dipahami, meskipun menggunakan bahasa sastra yang tinggi, sehingga dapat dengan cara inilah
yang membuat para pembaca berangan-angan betapa indahnya dan pesan-pesan yang disampaikan Al-Quran, Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan metode pengelompokan ayat-ayat sesuai dengan pesan yang terkandung dengan ayat tersebut. Selain itu mudah untuk mengetahui munasabah ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ayatnya itu pengelompokan 1 sampai 3, kemudian dilihat temanya apa, kemudian setelah itu baru dibahas, kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berusaha menghindari kisah-kisah Israiliyat. Yang mana kisah Israiliyat ini adalah sesuatu yang dihasilkan ataupun tergantung dari pendapat orang-orang ahli kitab sebelum adanya Islam. Maksudnya itu pemahaman-pemahamannya gitu loh. Ataupun juga ada juga yang berkesinambungan dengan Nabi gitu kan, umpama kayak para sahabat kan jelas masuk Islam kali itu mungkin ketika peristiwa ayat itu turun, ada sebagian orang-orang Yahudi ataupun orang-orang ahli kitab lah bahasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah serta keorisinilan penulis yang berusaha merefleksikan keinginan besar untuk kemajuan umat. Jadi karena aktivis, kemudian juga seorang pembaru Islam melihat kejumutan yang berada di masyarakat, akhirnya berusaha untuk membuat kemajuan yang berada di kemajuan umat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajarkan berpikir luas lewat bahasa sastra yang dikombinasikan dengan rasionalitas yang tinggi. Gitu. Oke. Dan selanjutnya kelemahan daripada kitab tafsir fi Zilal Quran ini adalah keterbatasan referensi dan sumber rujukan, karena Sayyid Qutb menyusun kitab tafsir ini berada di dalam penjara. Sedang dalam penjara aturan-aturan yang begitu ketat dalam keluar masuknya buku-buku atau kitab yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah penjelasannya terkadang terlalu radikal. Menurut saya sehingga mudah diasumsikan sebagai tafsir yang provokatif. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika terdapat kurang dan salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun kepada ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan juga pada para sahabat semuanya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.